Kok nggak dari tembaga aja bisa bikin kita lecet ya, Win ya? Ini gimana Iya. kok dari tembaga? Itu makin berdarah-darah mereka makin gatel. Gue garuk terus, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita lihat di halaman ini yang masuk neraka itu para khotib. Sebentar, saya ada yang pernah saya sampaikan eh, di surat, bentar ya. Di surat As-Saff ayat 3. Coba dibuka surat As-Saff ayat 3. Kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Amat besarlah kemurkaan ya atau kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini untuk orang-orang yang bisanya ngomong tapi nggak ngerjain. Dan memang tuh ujian-ujian para dai juga. Saya juga pernah ketemu seorang perempuan, dia curhat tentang rukyah. Sama tato suaminya perukyah gitu ya. Tato Oh suami ya? perukyah dan perukyah yang sudah banyak pasiennya gitu. Perukyah yang udah terkenal lumayan lah gitu. Terkenal banget belum tapi sudah punya klinik lah gitu kan. Saya bilang lah ngapain ente curhat sama aneh. Saya bilang gitu kan. Suami ente perukyah. Tahu nggak kata beliau? Ya gimana Apa? saya mau rukyah sama suami saya sendiri. Orang dia sholat aja kagak. Nah ngeri juga ya. Ah ya? Iya maksudnya sholat itu gampang banget ninggalin. Ninggalin semuanya tidak. Tapi itu tadi ya kadang sholat kadang enggak. Kadang-kadang itu saking capeknya menangani pasien. Nah itu yang kadang-kadang ujian buat kita. Kalau bahasa orang tuh jadi lilin. Nerangin orang tapi dirinya kebakar. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu khotib ya, tukang khutbah atau kalau kita boleh bilang dai yang mereka menyuruh manusia melakukan kebaikan tapi mereka melupakan diri sendiri. Nah, ini udah pernah saya ceritakan juga kisah dari eh, Imam siapa ya? Bentar, bentar. Oh iya. Jadi ini kisah dari Imam Hasan Al Basri. Ya, Imam Hasan Al Basri. Ini terjadi ketika Imam Hasan Al Basri mau mengisi khutbah Jumat. Ya, ketika dia mau ngisi khutbah Jumat, ini ada di kitab ya kisah ini. Kemudian eh, datanglah utusan perwakilan para budak gitu ya, perwakilan dari para budak. Utusannya nyampein ke Imam Ahmad, dia ngadu banyak banget perlakuan buruk dari majikan mereka, Imam Hasan. Maka mereka bilang, wahai Imam Hasan Al Basri, kata si utusan budak tadi, para majikan kami memperlakukan kami tidak dengan selayaknya. Kami pengen, kata si budak ini, kami pengen Jumat depan ketika engkau berkhutbah, omongin dong tentang memerdekakan budak supaya kami bisa lepas dari perlakuan buruk majikan kami, kata utusan budak tersebut. Lagi diomongin gitu Imam Hasan Basri diam aja gitu kan, dia berpikir. Dia berpikir, nah Jumat pun tiba, hari Jumat tiba, tibalah Imam Hasan Al Basri berkhutbah. Eh, kemudian, tapi hari itu beliau tidak menyampaikan tentang memerdekakan budak. Si utusan budak tadi kecewa, ih udah dipesan-pesan gak disampaikan gitu kan. Jumat berikutnya, khotib lagi, nggak nyampein lagi. Sampai Jumat ketiga juga masih belum nyampein. Begitu Jumat keempat, barulah Imam Hasan Basri menyampaikan tentang memerdekakan budak. Ya, maka banyak yang tertentu dengan khutbah Imam Hasan Al Basri. Maka para jamaah yang memiliki budak pun spontan memerdekakan budak-budak mereka setelah mereka keluar dari masjid. Kemudian eh, hari-hari berlalu nih, udah selesai, udah para budak dibebasin, tahu si Imam Hasan Al Basri datangin lagi sama utusan budak tadi yang waktu itu pernah datangin Imam Hasan. Tahu nggak kata dia, Win? Wahai Imam, aku datang bukan buat berterima kasih kepadamu, katanya si budak tadi. Aku lagi kesal sama engkau, ya wahai Imam, kata gitu. Kata si mantan budak tadi. Terus kata Imam Hasan Al Basri, kenapa engkau kesal? Apa yang buat kamu kesal seperti itu? Gitu kan?
waktu aku minta kamu menyampaikan tentang memerdekakan budak, kamu tuh menunda-nunda. Padahal kami udah meminta kepadamu benar-benar supaya nyampein. Kenapa kamu tunda-tunda nggak langsung disampaikan? Nah, maka Imam Hasan al-Basri menyampaikan, kamu tahu nggak kenapa aku menunda-nunda permintaanmu itu, kata Imam Hasan al-Basri. Kata si budak, aku nggak tahu demi Allah. Allah lebih tahu deh. Kata itu. Nah, lalu kata Imam Hasan, aku menunda-nunda permintaanmu itu tidak lain karena saat itu aku belum pernah mempunyai budak. Jadi Imam Hasan nggak punya budak. Tapi ntar deh kalau dia ngomong sama orang-orang tentang memerdekakan budak, berarti kan dia ngomong dia nggak ngalamin. Maka kata Imam Hasan, dan aku belum pernah punya budak dan aku nggak punya cukup harta buat punya budak. Maka aku nunggu dulu sampai Allah kasih rezeki, aku beli budak. Ketika aku membeli budak, gitu ya, aku tidak memanfaatkan budak itu sebagaimana kebanyakan orang. Setelah aku beli budak itu langsung aku merdekakan. Maka itulah alasan aku menunda-nunda permintaanmu. Jadi ketika aku ngomong, aku sampein tentang memerdekakan budak, aku udah ngalamin. Gitu, aku udah jalanin. Jadi artinya ketika kita nyampein ke orang, kalau ulama-ulama salaf soleh zaman dulu ya, mereka nggak berani menyampaikan yang mereka nggak kerjain. Gitu. Maka sekelas Imam Malik pun kalau ditanya dia nggak tahu, dia akan bilang nggak tahu. Bahkan dari 40 pertanyaan, 42 ya, ada pernah beliau dikasih pertanyaan sebanyak 42 soal, yang 38-nya beliau jawab dengan tidak tahu. Berarti cuma berapa yang bisa beliau jawab, gitu ya. Jadi itu ya, semakin soleh seseorang, semakin tinggi pemahaman ilmu agamanya, dia semakin takut. Semakin takut untuk jangan sampai nyampein doang tapi nggak ngerjain. Semakin takut jangan sampai apa namanya dia menjawab yang dia juga nggak tahu. Jadi kalau mereka nggak tahu, mereka akan bilang Allahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut ya. Eh, di sini disebutkan pula dalam kitab yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sering mengucapkan, ini doanya Nabi ya teman-teman. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Fakultu ya Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bihi. Fahal tukhafu alaina, kata para sahabat. Nah, ini doain Nabi, wahai yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Maka kami menyahut, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu dan kepada apa yang kau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata para sahabat. Maka beliau menjawab, benar. Karena sungguh hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Tapi jangan bayangkan seperti jari-jari kita, gitu ya. Kita begini-giniin hati hamba, enggak. Pokoknya kalau dibilang Allah punya jari, Allah punya tangan, jangan bayangkan seperti apa yang kita punya. Tetap aja Allah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Disebutkan juga dalam kitab tersebut dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, kenapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Ya, ini diperhatikan teman-teman ya. Kenapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Kata Rasulullah. Maka Jibril menjawab, dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Malaikat Mikail loh ya, dia nggak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Emang kita sampai ada stand up komedinya. Padahal neraka menyala-nyala. Nauzubillah. Dalam Sahih Muslim juga dari Anas dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Coba Mbak Abdianuha dibaca, dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka. Wan Ustazah, ada lagi nggak pakai kacamata, nggak ketemu kacamatanya. Amat sih. Mbak Atika. Ayo Mbak Atika baca sayang. Ya, dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Lantas ia dicelupkan ke dalam neraka. Sekali celupan lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah wahai Robku. Selanjutnya dihadirkan salah seorang calon penghuni surga yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling sengsara. Lantas ia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Ia menjawab, demi Allah tidak pernah, wahai Robku. Aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan aku tidak pernah melihat penderitaan.
Lanjut. Dalam Al-Musnad, lanjut saja. Mm. Dalam Al-Musnad dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi untuk menyertai jenazah salah seorang Ansor. Kami berhenti di kuburnya sementara liang lahatnya belum selesai dibuat. Rasulullah kemudian duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau, hingga seolah-olah di atas kepala kami ada burung, menandakan suasana yang hening dan khusyuk. Di tangan beliau terdapat ranting pohon yang dipukul-pukulkan ke tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi sebanyak 2 atau 3 kali. Nabi melanjutkan, ketika seorang hamba mukmin menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang berwajah putih dari langit. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa sebuah kafan dan hanut dari surga. Mereka lalu duduk di sekitar sejauh mata memandang. Selanjutnya datanglah malaikat maut. Ia duduk di sisi kepalanya dan berkata, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Jiwa itu pun mengalir keluar seperti aliran tetesan air dari mulut bejana. Kemudian malaikat maut segera mengambilnya. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkan jiwa tersebut berada di tangannya walaupun hanya sekejap. Mereka segera mengambil dan meletakkannya di kafan dan hanut, hingga keluar dari jiwa tersebut bau harum seperti bau minyak kasturi terwangi yang ada di bumi. Mereka lalu membawanya naik. Setiap kali melewati sekelompok malaikat langit, mereka selalu ditanya, siapakah roh yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya sewaktu di dunia. Hingga akhirnya mereka sampai ke langit dunia. Mereka pun meminta agar pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut. Lalu dibukalah pintu itu untuknya. Malaikat Muqarrabun di langit tersebut turut mengantarkannya hingga ke langit selanjutnya. Demikianlah seterusnya hingga langit ke-7. Kemudian Allah berkata, catatlah kitab amal hambaku dalam Iliyin dan kembalikan ia ke bumi. Karena aku menciptakan mereka dari tanah, aku pun mengembalikan mereka ke tanah pula, juga darinya akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maka ruhnya dikembalikan ke bumi. Setelah itu datang 2 malaikat kepadanya. Keduanya mendudukkan hamba tadi dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Robku adalah Allah, jawabnya. Apa agamamu? Tanya kedua malaikat tersebut. Agamaku adalah Islam. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Apa ilmumu? Aku membaca kitabullah. Aku pun mengimani dan membenarkannya. Tiba-tiba terdengarlah panggilan dari langit. Hambaku benar. Bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga dan bukakanlah satu pintu menuju surga untuknya. Nabi SAW melanjutkan, ia mendapatkan sebagian kesenangan dan keindahan surga. Kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Lalu datang seseorang yang bagus paras wajahnya, indah bajunya, serta wangi baunya. Orang itu berkata, bergembiralah dengan berita baik untukmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Ia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu membawa kebaikan. Orang tadi menjawab, aku adalah amal salihmu. Ia lalu berkata, wahai Robku, segerakanlah kiamat, hingga aku dapat kembali ke keluarga dan hartaku. Baik, jazakillah khair. Cukup. Ya, Insya Allah ya. Jadi di sini Allah lagi kasih tahu gambaran orang-orang yang soleh ketika dia menghadapi kematian. Pertama kita lihat dulu tentang betapa mengerikannya neraka. Sampai-sampai orang yang di dunia umpama ya, mungkin kayak Rafathar ya, dari lahir udah kaya gitu loh. Mungkin seumpama dia sampai gede, sampai meninggal, nggak pernah ngalamin susah. Nah, tapi bukan Rafathar contohnya ya. Semoga dia juga jadi hamba yang selamat. Maksudnya orang ini nggak pernah susah dari lahir. Lalu ketika dia di akhirat masuk neraka, baru sekejap masuk neraka, Allah Ta'ala tanya, pernah nggak dia merasakan kesenangan? Saking dahsyatnya neraka, dia sampai merasa dirinya nggak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Nah, sebaliknya seperti itu juga bagi penghuni surga, seumpama di dunia penuh dengan penderitaan,
nyakit, pahit, sulit gitu ya. Pokoknya sampai mungkin hampir-hampir kafir. Kenapa hampir kafir? Karena memang pepatahnya mengatakan kadal fakru ayakuna kufro. Kadangkala kefakiran itu bisa membawa kepada kekafiran. Ya, kafir mungkin secara ucapan gitu kan. Ya Allah, nggak berhenti-berhenti apa nih ujian gitu. Dan orang seperti itu saya tahu banget. Saya tahu banget. Yang sampai sekarang ibaratnya ada aja curhat-curhat lewat WA. Yang saya pun udah bahasanya mau bilang sabar pun mungkin dia jauh lebih sabar dari saya gitu kan. Sakit nggak pernah berhenti sejak saya kenal beliau berapa tahun yang lalu. Itu selalu sakit dan selalu ke rumah sakit. Pokoknya dalam 1 bulan itu ada 3-4 kali beliau ke rumah sakit. Yang 1 kali mungkin pakai ambulans, yang 3 kali harus cari ongkos sendiri. Dalam kondisi nggak mampu, harus nyokolain anak, harus kontrol dirinya, yang penyakitnya bukan berkurang malah nambah. Lain lagi saat dia lagi masih kontrol juga ibunya ikut sakit, lalu kemudian anak-anaknya mau ikut sakit gitu kan. Eh, di situ saya berpikirnya subhanallah. Makanya dari segala nikmat, nikmat yang utama pertama adalah nikmat sehat dulu. Bener ya? Nikmat sehat. Sehat lahir batin itu Masya Allah. Sedih ya. Maksudnya kalau kita misalnya jadi orang kaya, mungkin kita bisa bantu orang-orang yang belum makan gitu kan, yang belum bayaran. Tapi kalau urusan sakit emang siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah Ta'ala gitu. Seperti itu ya. Makanya sakit itu bisa menggugurkan dosa, Masya Allah. Karena memang ujian sakit itu untuk yang sakit maupun untuk yang menjaga. Maka itu tadi ya. Kalau seperti itu, kalau kita udah bilang ya Allah bukan main Allah sayang sama kamu. Mungkin kalau untuk beliau kalimat itu udah nggak menghibur lagi gitu ya. Karena udah pahit itu udah lebih dari pahit yang beliau rasakan. Maka di sini, tapi kalau orang kayak gitu nanti masuk surga dia akan lupa. Bahkan ada dalam satu hadis disebutkan ketika si hamba melihat simpanan dia di surga begitu banyaknya, dia heran. Kok banyak banget ya Allah? Aku dapat dari mana ini? Kata gitu kan. Kata Allah Ta'ala, ini dari setiap musibah yang menimpa kamu selama di dunia. Tahu nggak dia jawab apa? Tahu gitu dulu musibah aja ya Rob, nggak usah kasih aku kesenangan sekalipun gitu. Dulu udah begitu baru bilangnya tahu gitu musibah aja. Coba waktu itu lagi di dunia dikasih musibah berdua tiga kali juga udah jejeritan gitu kan. Nah itulah manusia ya. Nah kemudian ketika Nabi dalam kitab Al-Musnad ya, nah kami pernah keluar bersama Nabi menyertai jenazah salah seorang Ansor. Lalu kami berhenti di kuburnya. Sementara yang lahatnya masih belum selesai dibuat, jadi masih digali aja dan Rasulullah udah lihat. Ya maka Rasulullah ngetok-ngetok pohon, ranting pohon dipukul-pukul ke tanah, apa? Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai 3 kali belum mengucapin itu. Berarti apa? Azab kubur itu nyata. Ya azab kubur itu nyata. Kalau kalau orang kafir bahkan pendosa-pendosa itu sampai berharap nggak usah kiamat. Kenapa? Cukuplah mereka disisa di situ aja udah. Itu aja mereka udah nggak sanggup. Gimana neraka gitu pikiran mereka. Maka selanjutnya ketika seorang hamba mukmin menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang berwajah putih dari langit. Apa yang mereka baca? Surat Al-Fajr ayat 4 ayat terakhir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah pulanglah kamu ila rabbiki kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah Ta'ala kepada jiwa-jiwa yang tenang. Ya tentu saja jiwa-jiwa yang Allah ridhoi. Ya mereka juga ridho ketemu sama Allah. Bukan mereka takut ketemu Allah, bukan mereka keberatan. Tapi itu tadi, memang zaman sekarang itu kita berpikirnya tuh, yang kita pikirkan bukan masalah apa-apa. Ya Allah, ini amal masih belum ngumpul gitu kan. Sebenarnya kalau kita boleh bilang, takut nggak sih ketemu sama Allah? Nggak usah takut. Iya, kalau kita diridoin. Ya, kalau kita aman dari azab kubur. Sekarang juga boleh ya Rob gitu. Asal ada jaminan nggak dapat azab kubur, nggak dapat hisab, langsung masuk surga. Beh, siapa yang nggak mau ya kan? Yang kita ngeriin gitu kan, meninggal dalam kondisi ninggalin tanggungan, ninggalin hutang,
Kemudian anak-anak masih kecil-kecil, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau bisa sih ya, Allah Ta'ala mudahkan semuanya. Maka kalau kita minta Allah marzukna husnul khotimah itu sebenarnya luas. Bukan semata-mata kematian itu sendiri yang diberikan husnul khotimah, tapi akhir yang baik itu kita berakhir dengan baik. Kita tidak meninggalkan kesusahan pada keluarga kita nggak ninggalin anak-anak anak keturunan kita dengan dalam kondisi lemah, ya. Kita nggak ninggalin nama jelek kepada keluarga kita. Makanya husnul khotimah itu kita minta terus sama Allah Ta'ala. Nah, di sini ketika malaikat maut udah ngambil nyawa tersebut, itu buru-buru jadi rebutan para malaikat. Ya, mereka udah bawa kain kafan dari surga. Kain kafan yang sudah dikasih minyak wangi khusus dari surga. Makanya harum banget. Pernah ya, insya Allah kita lihat di real medsos ya, suhada-suhada itu ada yang kata mereka baunya nggak tahu bau apaan, pokoknya wangi, wangi enak banget gitu kan, masya Allah. Merinding dah kita kalau dengar apa. Dan itu nggak semua. Walaupun kita bilang pasti yang meninggal di sana itu semua syahid ya, tapi tidak semua menebarkan aroma wangi seperti yang banyak diciptakan banyak orang. Ya, masya Allah ya. Maka malaikat pun pada nanya, malaikat tuh kalau kita boleh bilang malaikat tuh kepo. Ya, malaikat selalu kepo, apa sih itu? Itu siapa? Kayak gitu. Kayak waktu hadis tentang Allah Ta'ala setiap menetapkan suatu perkara, itu malaikat juga nanya, ada perkara apa yang Rob kita tentukan pada hari ini? Perkara apa? Perkara apa? Gitu. Nah, ketika saya nyampein hadis tentang hamba yang 70 ribu tahun di neraka juga, itu malaikat di lorong itu kan berbaris. Siapa itu? Ih, kasihan ya. Itu fulan siapa sih? Kasihan banget kayak gitu. Nah, di sini juga mereka gitu. Itu siapa? Kok wangi banget, rohnya baik banget kata mereka. Maka mereka menjawab fulan bin fulan. Dikasihlah nama terbaiknya waktu di dunia. Itulah kenapa kita kasih nama anak tuh kalau bisa nama yang terbaik. Bahasanya ketika dia dibawa, malaikat bertanya itu siapa, disebutin namanya nama yang terbaik. Nanti di depan khalayak di padang mahsyar pun ketika dipanggil namanya itu bagus. Ya, ini ketika roh lepas dari badan, jadi nggak langsung ke kuburan. Itu mungkin ketika kita semayamkan jenazah ya. Ketika jenazah masih kita semayamkan di rumah, menunggu kita mandiin, kafanin, itu rohnya lagi di atas, dibawa ke atas. Sampai ke langit ketujuh. Baru dicatat kitab amalnya. Lalu baru dikembalikan ke bumi. Kapan? Ketika dia masuk ke dalam kubur. Nah, baru deh tuh ketika roh dikembalikan ke bumi, datanglah dua malaikat kepadanya ditanyain ini itu. Maka Masya Allah, bentangkanlah untuknya permadani dari surga, berikan dia pakaian dari surga, dan bukakan satu pintu menuju surga untuknya. Maksudnya apa? Jadi ketika dia di surga, udah dia temenin sama sosok yang cakep. Siapa sosok cakep? Itu adalah amal baik dia. Artinya sekarang kalau kita pengen secakep apa sosok yang nemenin kita entar, ya makin cakepin amal ibadahnya gitu. Biar yang nemenin kita juga cakep. Pengen gantengnya maksimalin ibadahnya gitu. Nah, kemudian eh, penghuni yang baik, calon penghuni surga itu ketika di dalam kubur, kuburan jadi luas dan dibukain pintu surga maksudnya apa? Jadi dia dapat angin surga setiap saat. Begitu juga calon penghuni neraka di dalam kubur dibukain satu pintu neraka buat dia. Biar apa? Biar ngerasain panasnya terus setiap saat. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya lanjutkan ya. Nabi melanjutkan, jika orang kafir menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat berwajah hitam dari langit. Makanya kadang-kadang kita saksikan ekspresi orang meninggal itu beda-beda. Mereka membawa kain yang sangat jelek, lalu duduk di sekitarnya sejauh pandangan mata. Sesudah itu datanglah malaikat maut. Malaikat itu duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Heh, jiwa yang hina, keluarlah kamu kembali kepada kemurkaan dan kemarahan Allah." Nah, roh itu justru makin 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 ngumpet di dalam jasadnya, mengkerut gitu loh, nyari tempat sembunyi. Maka ketika dia makin ngumpet, makin tenggelam, malaikat maut pun mencabutnya, seperti mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang wol basah. Bayangin, batangan besi yang kita pakai nusukin daging tuh ya, itu dari jalinan wol yang basah. Gimana rasa dicabutnya? Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat juga tidak membiarkannya walaupun sekejap. Mereka ngambil dan meletakkannya pada kain kasar tadi. Lalu muncullah bau yang amat busuk seperti bau bangkai terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka lalu membawanya ke naik ke langit.
Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka selalu ditanya, itu siapa roh yang buruk itu? Kata mereka, Fulan bin Fulan. Dengan menyebutkan nama terjeleknya di sewaktu di dunia. Mereka pun meminta agar pintu langit dibuka, tapi pintu itu tidak dibukakan untuk dia. Maka Nabi membaca, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka, itu para pendosa ya. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya apa? Kayak lama banget. Bukan lama, ya nggak akan pernah, mustahil. Iya, Tunggu, mustahil. tunggu unta bisa masuk lubang jarum baru gue bukain pintu surga. Kapan? Kan gitu kan. Ya kan? Di sini ini banget ya. Ya kayak bahasa kita, wih tumben dia begini, hujan warna-warni nih, saking mustahilnya gitu loh. Kalau sampai kalau sampai si Anu melakukan kebaikan, wah hujan warna-warni, saking mungkin kita kenalnya itu seorang yang sangat-sangat tidak pernah melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala berkata, catatlah kitab amalnya di sijin. Kalau tadi iliyin, sekarang sijin. Di bumi yang paling bawah. Lantas rohnya dilemparkan, lalu Nabi membaca, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi udah, bahasanya tuh nyawa itu udah nggak tahu kemana menuju gitu ya. Kayak udah set, set. Udah dilemparin, disambar sama burung, dilemparin sejauh-jauhnya. Pokoknya kayak udah nggak ada daya upaya deh. Nauzubillah. Maka roh itu lalu dikembalikan kepada jasadnya. Datanglah dua malaikat, lalu mendudukkan dia dan bertanya kepadanya. Siapa Robmu? Kata dia, aku tidak tahu. Dia selalu jawabnya tidak tahu. Maka terdengar panggilan dari langit, hambaku berdusta. Bentangkan untuk dia permadani dari neraka. Berikanlah dia pakaian dari api neraka, serta hawa panasnya. Kuburnya pun disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya pun berantakan. Lalu datang seseorang yang berwajah buruk, berpakaian lusuh dan baunya busuk. Orang itu berkata, bergembiralah dengan berita buruk untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu mendatangkan kejelekan, kata si penghuni kubur itu. Kata si sosok tadi, aku adalah amal burukmu. Maka dia berkata, ya Rob, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Maksudnya apa? Dia takut. Belum hari kiamat aja udah semenakutkan itu di kuburan. Jadi maksudnya cukup sampai di situ aja. Sedangkan kalau calon penghuni surga nggak sabar nunggu kiamat. Kenapa? Kangen sama keluarganya. Jadi kalau boleh ditanya, apa sih yang paling dipengenin sama penghuni kubur? Apa yang paling dipengenin? Kumpul lagi sama keluarga. Benar, kumpul lagi sama keluarga. Maka kita berdoa, yuk semoga kita dan keluarga kita bisa kumpul reuninya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya suka lihat reel-reel di YouTube ya, yang anaknya udah berapa tahun belum pulang, atau ngasih kejutan ke bapak ibunya gitu kan. Pokoknya reunited judulnya. Saya mikir ngeliat itu aja udah ngembeng nih mata kita kan, bayangin kebahagiaan mereka. Saya mikirnya baru reuni kayak begitu, gimana reuni di surga? Ya, gimana kalau kita bisa reuni di surga sama anak-anak kita, Masya Allah ya. Semoga Allah Ta'ala bikin kita kumpul semua. Nggak ada, jangan sampai satupun anak keturunan kita yang nggak selamat. Pokoknya insya Allah semua selamat dan kita kumpul bareng-bareng di surga. Amin ya Rabbal alamin. Disebutkan juga dalam suatu lafaz dari Ahmad. Setelah itu dihadirkan kepadanya seseorang yang buta, tuli, dan bisu. Di tangannya ada palu godam yang sekiranya dihantamkan ke sebuah gunung, gunung itu pasti bisa hancur jadi debu. Coba bayangin. Palu godam itu kalau dihantamkan ke gunung, gunung pun bisa jadi debu, hancurnya. Tapi si orang tadi mukulnya ke mayat tadi, sampai dia hancur jadi debu. Ketika dia hancur jadi debu, Allah jadiin lagi dia kembali ke bentuknya semula, dipukul lagi. Begitulah terus. Sampai orang itu teriak dengan teriakan yang cuma bisa didengar oleh oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi kita dan jin nggak bisa dengar teriakan-teriakan di alam kubur. Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, lalu salah satu pintu neraka dibukakan untuk dia dan dibentangkan pula tempat tidur dari neraka. Dalam Al-Musnad juga dari Al-Bara, saat kami sedang bersama Rasulullah, beliau melihat sekumpulan orang
Beliau pun bertanya, kenapa mereka berkumpul? Salah seorang dari mereka menjawab, mereka sedang menggali kubur. Rasulullah tampak kaget dan segera berlalu dari hadapan para sahabat. Tak sampai di kuburan tersebut, beliau berlutut. Aku menyusul beliau dan ikut dan berdiri di hadapannya untuk melihat apa yang sedang beliau lakukan. Ternyata Rasulullah menangis sampai tanah itu basah oleh air mata dia. Apa kata Rasulullah? Wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri-diri kalian untuk hari seperti ini. Ini Rasulullah benar-benar berpesan dengan seserius mungkin gitu ya. Artinya hari itu pasti datang dan kita harus siap. Jadi apapun sekarang yang kita hadapi di dunia, semua sebenarnya nggak ada apa-apanya ketimbang apa yang nanti kita hadapi ketika sudah di alam barzah. Ya, Mbak Lina, kenapa sayang dari tadi ntar nyala, ntar kayak orang mau nanya, ntar mute, ntar unmute, mana sih? Jangan pintar dong. Ini mau di-unmute apa enggak? Di-unmute aja. Ya, oke. Di unmute apa dia mute? Di-mute. Sorry. Di-mute. Di mute. Ya. Dalam Al-Musnad dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu hari Rasulullah mendatangi kami. Beliau menyuruh sebanyak 3 kali, wahai sekalian manusia, apakah kalian mengetahui perumpamaan antara aku dengan kalian? Kata Rasulullah. Maka jawaban mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan kalian seperti suatu kaum yang takut terhadap musuh. Mereka lantas mengutus seseorang untuk mengamati musuh tersebut. Dia pun melihat dia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya. Karena takut apabila musuh menangkapnya sebelum dia mengingatkan kaumnya. Dia pun berlari hingga terengah-engah, bahkan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya, sambil berseru, wahai manusia, musuh kalian telah datang, wahai manusia, musuh kalian telah datang, sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Itulah Rasulullah kepada kita. Karena apa? Kalau kita tahu hadis akhir zaman kan diutusnya Rasulullah dengan datangnya hari kiamat tuh hampir-hampir berbarengan. Sampai begini, apa Rasulullah kasih perumpamaan ya antara diutusnya Rasul dengan datangnya kiamat itu saking berdekatannya hampir-hampir kiamat mendahuluinya. Artinya di sini Rasulullah seperti orang yang tadi pengen ngasih peringatan kepada kita. Musuh udah datang di belakang. Apa itu tadi kematian kita, kiamat, kiamat kecil maupun kiamat besar. Seperti itulah Rasulullah rasanya sampai terengah-engah, ngos-ngosan dan sangat pengen kita tuh selamat gitu. Dalam Sahih Muslim dari Jabir dia berkata Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji kepada siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan, dia akan diberi minum dari tinatul khobal. Ih, serem banget. Apa tinatul khobal? Tinatul khobal itu keringat atau cairan yang diperas dari tubuh penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu diperas. Bayang yang keluar apa? Darah, nanah, kotoran. Nah, itu jadi minumannya orang yang suka minum minuman yang memabukkan di dunia. Ini Kalau ada pertanyaan gini, minum apa? Dia tuh minum itu tapi tidak sampai mabuk. Nggak masuk ya? Harus Aku ada juga gitu, mukanya langsung kayak gitu. Aku juga. Tapi kita lihat hadisnya innamal khamru wal maisiru kan. Khamr dan maisir itu kan haram. Artinya sedikit atau banyaknya haram. Memabukkan atau enggak haram. Kalau mau enggak, I think Iya. udah gitu kan ya. Iya. Innamal khamru wal maisir itu haramun. Itu sungguhnya khamr itu haram. Maka mau sedikit kayak mau secucip kayak setetes kayak mendingan sebotol sekalian kan gitu. Tapi nauzubillah. Dalam Al-Musnad Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ini perhatikan baik-baik ya. Langit mengeluarkan suara seperti suara rintihan. Dan dia memang berhak untuk itu. Tidaklah di dalamnya terdapat suatu tempat sebesar 4 jari. 4 jari ya, bayangin ya, 4 jari nih segini. Melainkan terdapat malaikat yang sujud. Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur.
dan kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Artinya kalau kita dengar apa yang Rasulullah dengar, kalau kita tahu apa yang Rasulullah tahu, kita mungkin mau kerja aja takut. Takutnya ntar lagi berangkat, kita mati. Belum sempat taubat. Jadi yang kita pikir mau ibadah mulu. Kenapa? Saking mengerikannya. Nanti proses tahapan-tahapan yang akan kita temui menuju dari alam barzah sampai ke akhirat nanti. Maka Abu Zar pun berkata, sekiranya aku jadi sebatang pohon yang ditebang. Abu Zar ngomong kayak gitu. Para sahabat juga ada yang ngomong, coba dulu aku hanya sebutir debu saja, ada ya. Coba dulu aku cuma tanah saja, kuntu turoba. Jadi kalau udah ingat kayak gitu, kita tuh ternyata apa yang kita alami di dunia ini, sekecil apapun, semua ada hitung-hitungannya. Semua ada hitung-hitungannya. Dosa-dosa kecil kita dan dosa-dosa besar kita akan dihisap. Nah, dalam kitab Tauhid yang baru tadi kemarin pagi kita pelajari, hisap itu ada 3 macam. Ya, mungkin kemarin ya. Hisap ada 3 macam kan. Ada yang memang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Yang kedua, dia dihisap tapi hisap dosa-dosa kecil saja. Allah Ta'ala berfirman pada para malaikatnya, hisap dosa-dosa kecilnya aja, yang besar tinggalin, kata Allah. Nah, yang ketiga yang ngeri, dihisap dengan detil, dengan hisap namanya hisap munakosyah. Apa hisap munakosyah? Munakosyah itu pemaparan yang detil, teliti, rinci, nggak kelewat satupun. Dosa-dosa besar sampai dosa-dosa kecilnya, nggak ada yang dilewatin. Nah, kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa mereka dihisapkan? Katanya nanti dihisap pun dengan dikasih hisaban yasiro, Al-Insyikok ya, ayat 7 sampai 9. Maka Rasulullah menjawab, pokoknya barang siapa manukisal hisab, oziba, barang siapa dia disidang lama ketika hisab, udah pasti diazab itu. Ya kayak kita aja deh, kadang-kadang kalau kita interview kan, makin banyak ditanya, berarti mungkin makin banyak nih kurang dari kita. Jadi kalau orang itu udah memang sudah persyaratan semua terpenuhi, biasanya cuman formalitas, jebret ya udah gitu. Tapi kalau ditanya kecil, itu biasa azabnya ada, kata Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Musnad dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah mengiringi sebuah jenazah bersama Rasulullah SAW. Setibanya di kuburan, beliau duduk di tepinya. Dan berkali-kali melihat ke dalamnya. Beliau pun bersabda, di dalam kubur, ini orang mukmin loh ya teman-teman, bukan orang kafir, orang mukmin. Di dalam kubur, orang mukmin dihimpit dengan suatu himpitan yang menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Bayangin, himpitan itu pun sampai menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Sedangkan kuburan orang kafir dipenuhi dengan api. Artinya, kita orang itu udah pasti akan dihimpit. Orang kafir dibakar pakai api. Maka arti dari hamail adalah urat-urat kedua testis. Yudughotu al-mu'minu fihi do'fatu tazulu minha hamailu wa yumla'u alal kafir naro. Hamail itu urat-urat kedua testisnya. Dalam Al-Musnad dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat Sa'ad bin Mu'az waktu dia meninggal. Setelah Rasulullah mensolatkannya, jenazah diletakkan di dalam kubur. Dan kuburan itu diratain. Beliau bertasbih, kami bertasbih dalam waktu yang lama. Setelah itu beliau bertakbir, kami juga bertakbir dalam waktu yang lama. Lalu ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi bertasbih lalu takbir? Kata Rasulullah, laqad tadoyaqa ala hadzal abdi as-salihi qabruhu hatta farajallahu anhu. Kuburan itu sungguh telah menghimpit hamba yang soleh ini hingga akhirnya Allah melapangkannya, insyaallah. Itulah kalau itu dijadiin dalil ya, kenapa kalau kita habis menguburkan ya, ada yang bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang ngajakin doa. Kenapa itu tadi? Kita berharap semoga Allah Ta'ala merahmati jenazah yang baru dimasukkan ke dalam kubur tersebut. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah telah diletakkan dan diusung oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, kalau dia orang soleh, dia akan berkata, cepetan dong, cepetan gitu. Jadi kalau orang baik, dia akan bilang cepet, cepet, cepet. Dia pengennya cepet sampai di kuburan. Tapi kalau orang yang nggak soleh, dia akan bilang, waduh celaka, aku mau dibawa kemana nih? Kata si orang yang tidak soleh tadi.
semuanya mendengar suara mayat tersebut kecuali kita. Kalau yang menggotong mayat itu bisa dengar, apakah mereka tetap menggotong atau kabur? Kan gitu ya. Itulah akan Makanya pingsan, maka tulisannya gitu ya. ya, ya. Makanya itu hikmahnya kenapa manusia nggak dengar tapi hewan-hewan bisa mendengar. Maka masih dalam Musnad Imam Ahmad pun dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nih bayangin teman-teman. Pada hari kiamat, matahari mendekat hingga jaraknya menjadi 1 mil. Kita nggak nyampe kita lebih jauh lagi dari itu aja udah kepanasan ya kadang-kadang ya. Kita nih, ih panasnya terang banget, subhanallah gitu kan. Insya Allah dah, pokoknya jemuran cepet kering Cari kan. lagi sel gitu. Iya. Nah, panasnya akan ditambah sekian dan sekian, gitu ya. Panasnya akan ditambah sekian dan sekian. Kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai separuh tubuhnya, dan ada yang sampai ke mulutnya. Jadi bayangannya gini teman-teman, matahari 1 mil jaraknya dari kepala kita. Kita nggak pakai sendal. Sedangkan yang kita pijak itu bukan tanah lagi, tapi apa? Perak. Perak itu kalau kena panas gimana Mbak rasanya, Mbak Wiwi? Perak loh ya. Kita nggak usah Panas. perak. Keramik aja kena panas aja kita lumayan nggak bisa nginjak ubin kan? Ih panas banget gitu. Tanah jalanan juga gitu. Kalau udah kena panas kita nggak bisa nginjak. Ini perak. Ya, bawah kita perak, atas kita matahari. Dan kita nggak pakai alas kaki. Maka kita tenggelam dengan keringat kita sendiri sesuai dengan amal ibadah kita. Dan kita nggak bisa saling nolong. Mbak Wiwi, ini doang nih, gue kebanyakan keringatnya, paroin dong, paroan nggak bisa, paro-paroan nggak bisa kita, ya kita cuma benar-benar bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Artinya kalau kita ingat nanti kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, kita mungkin sekarang di dunia nggak akan sedih, bener ya nggak akan sedih, apapun ujian yang menimpa kita, pasangan kita mungkin belum baik, tinggal kita sampein aja, dia belum, ya udah gitu loh. Jangan, justru kadang-kadang setan bisiknya gini, ngapain aku jadi baik, suamiku aja begitu, misal. Padahal kita ntar bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nggak ada saling bantu. Dikatakan dalam sebuah hadis, saking butuhnya kita sama kebaikan, di akhirat nanti, di pada masyarakat nanti, seorang bapak kandung nggak akan mau berbagi sama anaknya sendiri. Nggak akan mau. Karena kita semua butuh dengan kebaikan. Nah, bayangin, kalau orang yang dizolimi dan yang menzolimi sudah ada dalam pengadilan Allah, dan Allah bilang sama yang dizolimi itu, bilang, kamu ambil kebaikan dia, terserah kamu mau seberapa ngambilnya. Kira-kira orang itu akan ngambil sedikit, separuh, apa semuanya? Pasti disedot habis itu kebaikan. Orang kata Allah terserah, suka-suka. Karena Ambil kita, semua lah. karena kita lagi butuh sama kebaikan sekecil apapun. Bahasanya banyak-banyakan dan ntar berat-beratin timbangan gitu. Nah, orang bapak kandung aja nggak mau berbagi sama anaknya, ini kita disuruh ngambil kebaikan orang yang dulu menzolimi kita. Iya diambil semuanya, gitu ya. Maka apa namanya? Emang kita kalau ingat itu insya Allah ya, dizolimin mungkin kita bisa lebih sabar, ya kan? Dicurangin mungkin bisa kita lebih gimana gitu ya. Tapi itu tadi, namanya kita masih di dunia, nggak usah, nggak usah kita ingat selalu ya. Ini habis belajar juga, besok udah beda lagi. Ini kita lagi belajar lagi tegang, kita tegang. Iya ya, ya Allah, astagfirullahaladzim kita takut. Ntar selesai belajar beda lagi. Ntar kita ketemu anak-anak kita yang lucu lagi, ketemu pasangan kita, lupa. Ini juga sering dialami oleh para sahabat. Maka para sahabat nanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kami kalau habis dengar, kalau lagi dengar nasihatmu tentang eh, akhirat, tentang azab, tentang neraka, bla 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 kayak itulah. Kami takut banget ya Rasulullah. Ih, rasa kayaknya kalau bahasa kita, kita nggak pengen deh untuk melakukan dosa sekecil apapun. Pokoknya iman nambah banget, takut nambah banget gitu kan. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu anak-anak kami, ketemu istri kami, kita bercanda, kok jadi lupa ini kita gimana ya Rasulullah, apakah kita munafik apa gimana gitu kata sahabat. Kata Rasulullah enggak, emang begitu fitrahnya. Memang zuyina linas hubbu syahawat, ya dijadikan buat manusia itu apa namanya, kesenangan untuk syahwatnya adalah dari wanita, harta dan anak-anak. Jadi wajar gitu. Emang di situ kesenangannya. Artinya Allah tahu. Sebenarnya gini, kenapa sih Allah kasih kita cinta,
Allah kasih kita tenang, nyaman dengan pasangan, dengan anak-anak, bisa bahagia. Kenapa? Karena Allah Maha tahu sebenarnya dunia ini sangat menyakitkan buat kita. Dunia ini sangat susah buat kita. Dunia ini dunia tempat kesengsaraan, tempat kepayahan, tempat kelelahan. Jadi adanya anak-anak, adanya pasangan, adanya cinta, syahwat di antara kita itu hiburan bahasanya. Hiburan di tengah-tengah peperangan yang kita hadapi. Jangan sampai yang hiburan jadi utama, gitu ya. Tetap ingat bahasanya gini, tetap ingat job desk utama kamu di dunia. Apa? Berperang. Kumpulin sebanyak-banyak bekal. Nah, itu yang aku kasih buat hiburan. Itu ya buat hiburan aja. Capek, gimana sedih. Kita lihat anak-anak, lihat pasangan gembira lagi, berperang lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi makanya dibilang jangan sampai kita tertipu. Kena tipu daya dunia, kena tipu daya setan selama kita di dunia ini. Maka itulah gunanya kita belajar, kita saling mengingatkan itu. Nah, kemudian dalam musnad juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, apa kata Nabi? Bagaimana mungkin aku hidup senang, sedangkan pemilik sangkakala telah siap meniup sangkakala di mulutnya. Nah, kalau kata Mbak Winda, jangan sampai yang megang sangkakala ini bersin gitu kan, ngeri. Israel. Israel. Ya, dahinya menunduk. Dia mendengarkan dengan seksama kapan dia diperintahkan untuk meniupnya. Jadi udah begini nih loh. Dulu pikiran saya waktu kecil, siapa malaikat peniup sangkakala? Israfil gitu kan. Pikiran saya, ya sangkakala dipegang begini, ya istirahat gitu loh. Tapi ternyata nggak gitu, begini. Tinggal tinggal gitu doang. Ya, makanya kan nggak boleh bersin, kata gue Nah, juga. standby gitu loh. Dan teman-teman, mungkin saya pernah nyampein, ini tahun 2006 saya pernah baca juga eh, berapa apa angkasawan ya yang pernah keluar angkasa pernah menemukan garis-garis yang mencurigakan di luar bumi. Ketika mereka menelusuri ujungnya kayak mengerucut. Jadi kayak gini teman-teman. Trompet, iya. Bayangin trompet tahun baru, ya kan? Panjang kan? Dari kerucut sampai ke begini. Nah, itu garis yang mereka temui dan bumi itu di dalamnya. Bumi di dalam kerucut itu. Kalau kita mau pakai pikiran bodoh kita, ini saya sih menafsirkan sendiri ya, maksudnya gini, oh jangan-jangan ini, ini kan bentuknya kayak sangkakalanya Israfil. Jadi dulu pikiran saya, Israfil itu diri di pinggir bumi, megang sangkakala gitu kan. Ternyata bumi di dalam trompet itu sendiri gitu loh. Kita minta selamat dari mana coba? Ngarep ngarep kabur kemana kita dari bumi nggak bisa, ya kan? Kalau emang benar seperti itu. Dan kalau kita tahu Jibril itu satu sayap setengah sayap ya, bukan kanan kiri, satu sayap aja, yang kanan misalnya nih, itu lebar sayapnya selebar timur ke barat, satu sayapnya Jibril. Satu doang ya. Nah, sayapnya Jibril ada 600.000. Ada 600.000. 600.000 ya. Israfil 2 kali lipatnya. Israfil 2 kali lipatnya sayapnya Jibril. Jumlahnya lebih banyak, lebih gede lagi. Ya kayak gimana? Bumi mah ya ampun segede zarah. Dulu pikiran saya itu bumi gede, Jibril, Israfil di pinggir gitu kan. Namanya pikiran anak-anak ya. Ternyata bumi di dalam sangkakala tersebut. Ya iya jelas. Kita udah berterbangan kalau ditiup hancur gitu kan. Punahlah manusia-manusia di atas bumi ini. Subhanallah. Maka ketika Nabi lagi bilang, gimana gue bisa hidup senang? Pemilik sangkakala udah standby, udah nunduk, tinggal diperintahkan niup, diniup. Maka sahabat bertanya, terus apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah? Coba bayangin apa yang kita harus ucapkan? Segitu tegangnya sebenarnya kondisi kita saat ini. Tegang-tegangnya kehidupan di dunia nggak ada setegang. Kalau kita bayangin Israfil sudah begini gitu. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik penolong kami. Kami bertawakal kepadanya. Coba ucapin terus itu. Ya. Boleh juga yang hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, boleh. Maka Masya Allah ya. Semoga Allah benar-benar kasih kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di dalam musnad dari Ibnu Umar, dia meriwayatkannya secara marfu
Maksudnya apa marfu? Marfu itu sampai kepada Nabi. Man ta'azama fi nafsihi awihtala fi misyatihi laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang membanggakan diri dan congkak dalam gaya jalannya, pasti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maksudnya apa? Kagak boleh sombong. Ya, ini hadis kita padankan dengan pesannya Luqman kepada anaknya di surat Luqman. Saya nggak tahu ayat keberapa, tapi coba lihat dari ayat 12 sampai 19 deh. Salah satu bilang begini. Waqsid fi masyik, oh tunggu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Wala tusair khaddaka, jangan palingkan wajahmu dari manusia. Maksudnya apa ya? Sombong. Jangan sampai begini. Gak mau lihat orang gitu loh. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Dan jangan juga jalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ayat berapa tuh? 33 ya? Surat Luqman. Coba lihat dari ayat 12 Ayat ke berapa? 19. Saya nggak tahu ayat keberapa. Dari 13 deh, dari 13 ke 19. Coba dia mungkin entah 18, 17, 18, 19 mungkin saya lupa. 13 ketika ingat lagu Ya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqdud fi masyik ya waqsid fi masyik waqdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Gitu. Jadi kalau jalan 18 itu sederhana apa? kalau 18 itu walatus soir koda Ya, kalin ya, iya. itu Dan 18. janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah Iya, berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh iya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan Terus membanggakan diri. Luqman surat 18. yang 19-nya waksid fi masyik waqdud min sautik. Benar. Nah, askrokol aswati dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Artinya jalan jangan kebanyakan gaya. Jalan tuh yang sederhana aja. Jalan Rasulullah tuh jalan kalau kita mau tahu cara jalan Rasulullah tuh jalannya itu tegap kayak kayak orang yang eh, udah mantap mau ngambil sesuatu di depan. Tak 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 gitu loh. Enggak santai enggak jalannya Rasulullah. Enggak membusungkan dada gitu ya. Dan tidak membusungkan dada. Kayak orang di jalan turunan. Katanya kayak di jalan lagi jalan turun kan tok 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 gitu kan. Nah gitu nunduk beliau. Tapi kalau dipanggil dia nengok seluruh badannya, bukan mukanya doang nengok. Nah, di dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini kemarin jadi bahasan lagi. Sesungguhnya para penggambar, pelukis ya, penggambar, pelukis yang suka bikin gambar-gambar makhluk hidup akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Di dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwasanya beliau SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak pada waktu pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia akan melihat tempat duduknya di surga. Kalau dia termasuk penghuni neraka, maka dia akan melihat tempat duduknya di neraka. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu kelak, hingga kelak Allah Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Makanya kalau penduduk neraka, ya Rob jangan kiamat ya Rob, udah begini aja udah cukup kata mereka gitu, ngeri mereka gitu kan. Nah sedang As-Sahihain dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, "Idza soro ahlul jannah fil jannah wa ahlun nari fin nari ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannati wan nari summa yudbahu summa yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut Fayardadu ahlal jannah faroha ila farohihim. Wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Ini sedih banget ya. Jika penghuni surga sudah berada di surga dan penghuni neraka sudah berada di neraka. Ini udah selesai nih. Udah hisab sudah, mizan sudah, pengadilan Allah sudah, udah jelas jebret penghuni surga berakhir di surga, penghuni neraka berada di neraka, maka Allah Ta'ala berfirman. Apa? Didatangkan maut. Jadi Allah Ta'ala berdiri di antara surga dan neraka. Bayangin teman-teman ya. Allah Ta'ala berdiri di antara surga dan neraka membawa maut dalam bentuk seekor kambing. Maut inilah yang benar-benar sekarang kita takutin, benar nggak? Maut kan? Nah maut itu Allah Ta'ala bawa.
di depan penghuni neraka dan penghuni surga dalam bentuk seekor kambing. Apa kata Allah Ta'ala? Saat ini aku sembelih kematian itu sendiri. Berarti apa? Kekalah kamu di surga, kekalah kamu di neraka. Enggak mati-mati. Kalau kita di dunia, ketika orang sakit, sesakit apapun, ketika mereka meninggal, kita bilang apa? Oh, saya sudah penderitaanmu, gitu kan? Udah hilang Iya, iya. sakitnya. Kenapa? Karena Nggak kalau udah sakit lagi mati-mati, ya. nah, kalau udah meninggal, hilang sakit. Yang nyakitin apa? Enggak meninggal-meninggal. Kulit Iya, iya. melepuh. Tadi ya, kukunya tembaga, nyakarin muka, nyakarin dadanya sampai habis-habisan, jebret, oh tubuhnya hancur mati, dihidupin lagi sama Allah. Nyakarin lagi, sampai hidupin lagi begitu. Disetrika punggungnya sampai melebar itu kulit-kulit daging segala macam, dibagusin lagi, setrika lagi. Buat apa Allah melakukan itu? Kalau cuma pengen dia dapat sakitnya, dia dapat sakitnya itu, ya itu yang Allah mau. Nah, kalau kita ngomong soal tadi pagi saya sampai di teman-teman di kelas ada wadawa juga, Allah tuh tidak melihat hasil, yang Allah lihat usaha kita. Mau fasih, mau tidak, Allah lihat yang paling tekun, rutin, istiqomah ngaji, gitu ya. Allah nggak lihat dia paling pintar, paling keren ininya, tapi Allah lihat yakinnya dia, ya praktikinnya dia kepada Quran seperti itu. Tapi bukan berarti eh, yang fasih dan rajin nggak berlaku, apalagi dia fasih, apalagi dia kenal makras huruf gitu ya, tahsinnya bagus, terus ngaji rutin, masya Allah, gitu ya. Nah, kemudian, wahai penghuni surga, kekalah kamu di surga, nggak ada kematian, wahai penghuni neraka, kekalah kamu di neraka, nggak ada kematian. Maka bertambahlah kegembiraan para penghuni surga dan bertambah pula kesedihan para penghuni neraka. Dalam Al-Musnad dari Ibnu Umar dia berkata, barang siapa. Nah, kalau ini kan maut ya, beda sama malaikat mautnya nih teman-teman. Malaikat mautnya kan orang sering bilang Israel, tapi kita namakan malaikat maut. Ya, sebenarnya yang sahih malaikat maut. Dan maut itu sendiri. Nah, sebelum maut itu sendiri disembelih sama Allah Ta'ala, malaikat maut itu adalah makhluk terakhir yang mencabut nyawanya sendiri gitu loh. Ya, dia terakhir, kata Allah Ta'ala, masih ada nggak makhluk yang tersisa? Nggak ada ya Rob. Nggak ada bagaimana ini, kamu gimana? Kata Allah Ta'ala gitu. Ya, tinggal saya sendiri ya Rob. Ya udah, cabut nyawa kamu sendiri. Sampai melengking, kata jeritanya malaikat maut. Sampai dia bilang, kalau tahu begini rasa sakitnya, dulu aku kalau nyabut nyawa manusia, aku pasti pelan-pelan ya Rob. Jadi dia sendiri baru tahu sakitnya seperti itu. Itu tadi ya. Nah, untuk maut itu sendiri di surga nanti Allah sembelihnya. Kata Ibnu Umar, dia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, sementara di antara 10 itu ada 1 dirham yang haram, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya selama dia masih pakai pakaian tersebut. Jadi kalau kita ngomong soal hal haram, bukan cuma makanan yang masuk ke dalam perut kita, tapi juga ke pakaian yang kita pakai, sejadah yang kita pakai, karpet yang kita pakai. Ya, mungkin kalau kita lebih hati-hati lagi kayak Umar bin Khattab, aliran listrik juga yang kita pakai, lampu yang cahayanya kita pakai. Kalau orang kadang-kadang senang kalau ketemu wifi, main pakai aja, ya kan? Wifi nganggur punya tetangga, yang penting tahu passwordnya, nggak pakai izin. Kalau pakai prinsip Umar bin Khattab itu nggak boleh, ya Benar. kan? Kecuali kayak kita ke kafe sudah diridoin, nih wifi-nya silakan pakai, nggak apa-apa, ya. Maka Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam dua telinganya. Kata Ibnu Umar, tulilah kalian wahai telingaku, kalau sampai kalian nggak dengar sabda Nabi seperti itu. Gitu ya, maksudnya dengerin tuh camkan tuh nih, wahai kuping gitu kan. Nah dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang ninggalin sholat sekali karena mabuk, maka dia seperti orang yang punya dunia dan segala isinya, tapi dirampas dari dia. Rasanya gimana tuh? Nggak usah dunia dan seisinya, ya. Yang punya baru baru punya tabungan 13 juta, kena tipu aja dia nangisnya kayak apa tahu kan? Nggak tipu apa itu? Yang suami istri, saya lupa, 13 juta kan? Nah itu kena tipu, amblas tabungannya. Nah ini dunia dan segala isinya. Udah di genggaman dia, lalu dirampas. Itulah orang yang ninggalin sholat karena mabuk. Itu karena mabuk ya.
Barang siapa meninggalkan sholat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka udah jadi hak Allah untuk meminumkan kepadanya tinatul khobal. Itu tadi ya tinatul khobal, nanah dan darah hasil dari diperesnya para penghuni neraka. Dalam Al-Musnad juga dari Abdullah bin Amr secara marfu Nabi bersabda, barang siapa yang meminum khamar sekali, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia bertaubat, pasti, ini udah pasti ya ngomongnya. Nih, kita lihat di tulisan Arabnya. Kita pakai kaidah nahunya ya. Man Wan. syaribal khamro marrotan. Ya, sekali. Lam yaqbalillahu lahu sholatan. Allah nggak akan terima dari dia sholatnya. Arba'ina sobahan. Sebanyak 4 kali subuh. Ya, 4 kali. 40 hari. Arba'ina sobahan 40 hari. Hitungannya setiap mulai dari subuh ke subuh ke subuh gitu ya. Fa'in taba. Tapi kalau dia bertaubat. Taballahu alaihi. Allah terima taubat dia. Fa'in ada lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina sobahan. Ya, kalau dia kembali minum khamar, maka Allah kembali tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Ya, fa'in taba taballahu alaihi. Maka jika dia bertobat, Allah Ta'ala akan menerima tobat dia. Saya mau baca tadi mana ya? Oh, eh, yang jadi hak Allah. Aku ragu apakah pada kali ketiga dan keempat itu Pokoknya pertama, kedua, ketiga kalau masih dia ibaratnya dia bertobat gitu kan, kalau pasti Allah akan terima tobat dia. Aku ragu apakah pada kali ketiga atau keempat beliau bersabda, jika dia kembali melakukannya maka menjadi hak Allah untuk meminumkannya rodghotul khobal. Rodghotul tuh, rodghotul lagi tadi tinatul khobal, sekarang rodghotul khobar, yaitu cairan perasaan ahli neraka pada hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada lagi itu ini apa sih namanya? Siapa ya? Ya dia itu nanti hukumannya di akhirat itu apa yang dia minum? Yang dia minum adalah cairan busuk yang keluar dari kelamin perempuan penghuni neraka. Auzubillah. Ada juga kayak gitu minumannya. Dalam Al-Musnad dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sebagai seorang pecandu khamr, kelak Allah akan memberikan dia minum dari sungai Al-Ghuttah. Ini dia nih. Ada yang bertanya, apa nih maksud dengan sungai Al-Ghuttah? Dia menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan pada wanita pezina yang bau kemaluannya itu menyiksa penghuni neraka. Wanita pezina ini ada di neraka, sedangkan baunya aja penghuni neraka nggak sanggup. Itu minumannya para peminum khamr. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam Al-Musnad Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat manusia akan dihadapkan kepada Allah 3 kali. Pertama dan kedua adalah perdebatan dan penyampaian berbagai uzur. Ini yang kita bahas ya. Yang Allah memanggil hambanya, dilihatin catatan dosa dia sebanyak 99 lembar. Maka Allah juga bertanya, ini benar nggak kamu dosa ini kamu lakukan? Dosa kamu ini benar nggak dosa kamu? Kayak gitu. Itu 99 itu catatan dosa semua. Sampai-sampai si hamba bilang, habis deh gue. Mampus aku gitu ya. Udah pokoknya udah nggak ada harapan lah gitu. Nah, yang bisa berdebat, yang bisa nego sama Allah ya atas rahmat Allah ya dengan ilmunya dia. Makanya kalau boleh boleh dibilang sama para ulama, makanya kenapa setan takut sama ahli ilmu ketimbang sama ahli ibadah? Karena kalau ahli ilmu dia tahu, dia cerdik. Dia tahu Allah itu rahmatnya luas, dia tahu Allah Maha Pengampun, tapi dia itu juga tahu Allah tuh waspada, Allah tuh nggak pernah lengah, gitu loh. Dia tahu kapan dia bisa apa namanya minta rahmat Allah, kapan dia harus takut dengan siksa Allah, tahu dia. Maka di kisah-kisah dalam kitab juga ada ceritanya seorang hamba yang jadi di emperan neraka. Ya Rob, aku minta geser ke sono dong kan gitu. Allah mengatakan Allah bilang, anak Adam dikasih sekali ntar pasti minta lagi. Enggak ya Rob, saya nggak akan minta lagi. Cuma pengen minta ke situ aja, di sini panas banget kata dia. Digeser sama Allah. Nggak lama kemudian minta lagi dia. Ya Rob, boleh nggak geser lagi ke situ gitu. Kata Allah Ta'ala, tuh kan bener anak Adam kan minta lagi kan kamu kalau dikasih. Tapi Allah senang dimintain. Allah ketawa loh. Allah geser lagi dia. Sampai terus geser lagi. Berapa kali minta tuh. Sampai deket sama surga. Sampai sahabat bilang, ya Rob boleh nggak aku ngintip?
Coba. Ini kalau nggak karena ilmu, nggak mungkin dia berani minta. Dia bilang apa? Kenapa kau minta terus? Ya kan engkau emang maha pemurah ya Rob. Nah, ketika dia Allah tanya sama Muhammad tadi, gimana kalau kamu nggak aku kasih ngintip, bukan cuma sekadar ngintip, tapi aku kasih kamu masuk. Ah ya Rob, jangan bercanda ya Rob. Ini di kitab ya, bener bahasa kayak gitu. Ya Rob, jangan permainkan aku. Aku cuma mau ngintip doang. Enggak, aku kasih masuk kamu ke dalamnya. Tahu. Kasih masuk. Ya nggak keluar lagi, gitu ya. Jadi arti di sini, kenapa dalam hadis Nabi bersabda, tolabul ilmi faridotun, menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin wa muslimat, untuk muslim laki-laki dan perempuan. Maksudnya gini teman-teman, kalau dibilang wajib berarti wajib sama seperti wajib sholat. Jangan menganggap sholat saja cukup, ngaji aja cukup, nggak perlu datang ke kajian, cukup lihat YouTube, nggak bisa. Ya, belajar itu penting. Sampai kapan? Sampai liang lahat, sampai mati gitu. Jadi kalau ada orang ngadain kajian, kemudian sholatnya agak ketunda, misalnya azan zuhur jam 12.15 nih, tapi ustadznya mungkin masih ngomong, teman-teman gak usah gelisah. Untuk ilmu wajib, sholat wajib. Mana yang duluan lagi dibahas, masih nanggung. Untuk ilmu kan, biarin selesai dulu. Nah, biasanya ustadznya nanti jam 1 selesai, baru sholat zuhur. Ada orang nggak paham, dia akan ngatain begini, padahal nggak nanya. Apaan tuh kajian? Masa sholatnya ditunda? Masa sholatnya jadi mundur? Padahal, kalau tahu kaidahnya, nutut ilmu itu wajib, sholat itu wajib. Ketika lagi nutut ilmu, sholatnya bisa ntar. Setengah 9. Oh, udah jam 9 lewat. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Kita dihadapkan kepada Allah 3 kali. Pertama dan kedua adalah perdebatan dan penyampaian uzur kita. Kenapa kita begini, kenapa kita gitu, ya. Nah, yang ketiga kali adalah lembaran-lembaran amal berterbangan di tangan kita. Lalu ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang, ya. Dalam Al-Mustad dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, berhati-hatilah dari dosa-dosa yang diremehkan. Apa? Dosa-dosa kecil. Sesungguhnya kalau dia berkumpul pada diri seseorang, pasti dia akan membinasakannya. Jadi gini, kalau teman-teman pernah dengar hadis yang bilang barang siapa puasa Arafah gitu kan, taruh dia lalu ke Arafah akan diampuni dosanya setahun kemarin dan setahun ke depan. Tapi itu pakai tanda bintang, ya pakai tanda bintang. Ya kali dia orang nggak pernah puasa, sholatnya bolong-bolong, atau Arafah di sholat apa puasa, dapat pengampunan kita kagak, gitu ya. Pakai tanda bintang apa? Orang yang diampuni dosa-dosanya itu adalah orang yang sedang gini tunggu, adalah yang dosa-dosa kecil yang diampunin maksudnya. Jebret dihapus. Tapi syaratnya satu, akan diampuni dosa-dosa kecilnya kalau dia memang sedang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Itu ya. Jadi harus ada aksi dari kita dulu. Jadi memang benar-benar kerjasama antara kita dengan Allah Ta'ala. Nggak ada yang kayak orang terima kupon jebret jebret bagian begitu saja, enggak. Ada timbal balik. Dari kita ada usaha dulu, maka Allah Ta'ala berikan. Gitu ya. Maka orang yang diampuni dosa-dosanya itu maksudnya dosa-dosa kecil. Tapi syaratnya diampuni dosa-dosa kecil adalah kita memang sedang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Itu yang dapat pengampunan dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda nih, berhati-hati terhadap dosa-dosa yang diremehkan, yaitu dosa-dosa kecil. Karena kalau dia kumpul dalam diri seorang, pasti akan membinasakan dia. Rasulullah membuat perumpamaan tentang hal tersebut, seperti halnya suatu kaum yang singgah di tanah lapang, lalu tukang masaknya datang untuk masak makanan. Setiap mereka pergi, lalu kembali dengan membawa ranting. Hingga terkumpullah tumpukan kayu. Mereka pun menyalakan api hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Jadi setiap yang datang pengen makanan, mereka harus bawa ranting. Yang mau makan banyak dong, gitu kan? Makin banyak yang datang, makin banyak kayu yang dibawa, ranting yang dibawa. Kumpullah ranting tersebut, jadi tumpukan besar. Ya, itu dosa kecil seperti itu, nggak berasa, tapi menggunung. Dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Bayangin ya teman-teman ya. Dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Sedangkan akulah orang pertama yang akan melewatinya.
Maka doa para rasul saat itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, di sana terdapat kait. Kait itu teman-teman bayangin kayak jangkar yang di perahu ya, kayak Popeye itu, tatonya Popeye ya, dari duri ponsa dan yang akan menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang binasa oleh amalnya, ada yang tubuhnya teriris-iris dan terlempar, tapi lalu dia selamat. Jadi lagi jalan di sirot, di apa kena kaitan kayak gitu. Tapi kita kan nggak peduli. Yang penting jebret sampai ke surga. Jadi ada yang sampai terbuyar-buyar dagingnya. Subhanallah. Jika Allah telah mengadili para hambanya, lalu ingin mengeluarkannya dari neraka, siapa saja yang dia rahmati, dari orang yang dahulu bersaksi bahwa nggak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat tersebut mengenali mereka dari mana? Dari tanda bekas sujudnya. Jadi artinya yang penting sholat deh. Makanya Ustadz berpesan, saya ingat banget. Waktu itu saya lagi ngerasain gimana gitu dan pas banget satu lewat. Apa kata dia? Sholatlah walau kamu nggak khusyuk. Sholatlah walaupun kamu rasanya berantakan. Sholatlah walaupun kamu nggak tenang. Sholatlah walaupun ya pokoknya gitulah. Walaupun kita nggak khusyuk, walaupun rasanya berantakan pikiran kita. Apapun yang terjadi sholat gitu ya. Nah, pokoknya jangan tinggalin sholat intinya. Walaupun kamu rasanya kayak nggak ada feel-nya, walaupun rasanya kita lagi kemana-mana, pikiran kita, pokoknya sholat. Ya, saat itu mungkin udah belum perlu kita dengan nasihat, ayo perbaiki sholat kamu harus khusyuk, kalau nggak khusyuk nggak keterima lo bla bla bla. Bukan gitu. Orang lagi futur, bahasa yang penting sholat dulu. Kalau dia udah suka sholat, udah merasa itu sebagai kebutuhan dia, baru kita kasih tahu lagi, yuk sholatnya diperbaiki. Mulai dari perbaiki wudhunya. Jadi kalau dakwah itu pelan-pelan. Dakwah itu pelan-pelan. Makanya ini saya sampaikan lagi ke kelas ini, ya kan mungkin ada yang nggak masuk tadi di kelas, ada wadah tadi atau kemarin yang saya bilang, saya juga terharu ya, maksudnya eh, di surat Toha, ketika Allah Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, coba nih Mbak Wiwi ya cari. Di surat Toha ketika Allah Ta'ala merintah, Toha 44 deh kalau nggak salah. Coba Mbak Wiwi cari Toha 44. Surat Toha ayat 44. Dibaca Ustazah. Ya, coba. Arabnya dulu baca. Fakullalahu. 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Oh ya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, kalau dalam Quran, perkataan itu dibagi-bagi. Saya mungkin Mbak Wi ingat ya, ada kaulan sadida, ada kaulan layina, kaulan ma'rufa, kaulan karima. Kalau di Al-Isra 23-24 ada kaulan ma'rufa, kaulan karima. Buat siapa? Buat orang tua kita. Kaulan karima itu kata-kata yang mulia. Kalau kaulan karima itu ke orang tua, ke guru, ke ustaz itu kaulan karima. Ya, kaulan ma'rufa itu dari suami ke istri. Macam-macam sih, kadang lagi nak bisa, ma'rufah bisa apa ma'rufah. Ma'rufah itu yang baik tapi menenangkan gitu ya. Yang baik yang baik dan merangkul lah ibaratnya. Tidak menggurui tapi dia merangkul. Kalau layina biasa dipakai buat anak kecil. Apa layina itu? Itu perkataan yang lemah lembut. Kenapa Allah Ta'ala nyuruh Musa dan Harun ngadep Fir'aun, seorang Fir'aun lo ya. Tapi Allah Ta'ala berpesan, kalau ngomong sama dia pakai kaulan layina ya. Biar apa? Biar dia ingat dan dia mungkin siapa tuh merasa takut dengan kata-kata kelembutan tersebut. Nah, Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu ketika dengar ayat ini, terjemahan seperti itu apa kata Yahya bin Mu'az? Ya Rob, sebegitu lemah lembutnya engkau ya Rob. Sampai menghadap kepada orang yang ngaku Tuhan saja, engkau suruh mereka berkata dengan kata-kata yang lembut. Gimana dengan orang yang memang masih mengakui engkau sebagai Tuhan ya Rob? Yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan dirinya aja Allah Ta'ala masih bilang lembutin dia. Betapa baiknya Allah Ta'ala kan, betapa mahal lembutnya Allah. Zaman sekarang orang
Jangan kate kepada pengaku Tuhan, masih seiman aja sok kopar kafirin orang kan. Lo dosa lo, neraka lo, bla bla. Ya nggak ada sama sekali adab kan. Sedangkan Nabi Musa menghadap Firaun aja Allah Ta'ala bilang pakai kata-kata yang lembut ya. Itu sebenarnya metode dakwah seperti itu. Kalau orang belum kenal Islam, lembutin justru. Orang udah kenal Islam, tambah lembutin lagi. Ya, kaulan layyina pakai, karimah pakai, ma'rufah pakai, sadidah pakai. Ya, jadi Masya Allah. Maka kalau kita mau tahu lemah lembutnya Allah, seperti itulah lemah lembutnya Allah. Nah, di sini sampai orang-orang yang apa namanya udah dikeluarin dari neraka, disuruh malaikat, malaikat ngandelin apa dari tanda bekas sujud mereka. Jadi ketika malaikat lihat ke neraka tuh bersinar-sinar nih jidat-jidat mereka yang pernah sujud dulu tuh, tinggal diambil doang, tung tung gitu ya, dicomot-comot gitu Win, dicomot-comot satu persatu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Jadi kenapa tanda sujud itu kelihatan? Karena ini nggak akan mungkin kena neraka. Subhanallah ya. Makanya kenapa kita wudhu itu harus kita perbaiki sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kalau tangan dari jari-jari sampai ke siku, pastikan semua kulit itu kena. Kenapa? Insya Allah bekas wudhu itu bersinar semua ntar. Gitu ya. Nah di sini para malaikat lalu mengeluarkan mereka dalam kondisi hangus terbakar. Selanjutnya mereka disiram dengan sejenis air yang disebut air kehidupan. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian saluran air. Ini kira-kira kurang lebih seperti kisah hamba yang manggil Allah dengan nama Allah Ayahanan yang Manan. Mana itu ya. Baik, nanti ini kalau saya lanjutin sayang, tertentang dia. Ini dalam Sahih Muslim, ada 3 golongan manusia yang pertama jadi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ini kalau dalam hadis, dalam redaksi lain disebutkan, eh, ada 3 golongan orang, di mana karena 3 golongan orang inilah pertama kali neraka dinyalakan. Siapa? Orang yang mati syahid, orang yang ahlul Quran, sama orang yang dermawan. Kok bisa? Nah, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, Jadi terakhir itu ya yang dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam itu ya apa? Oh, dari bukan. Sahih Muslim dari Abu Hurairah ya. Iya, tentang 3 golongan manusia. Di saya Mm-mm. halaman 74, di Mbak Wiwi halaman berapa Mbak Wiwi? 71. Halaman 80 kalau anak Ustazah. Ya kan Ya, cetakannya oh, beda-beda ya, Bu, ya. mm-mm. Udah Kayaknya udah cetak. jadul kalau buku anak Ustazah. Iya, Masya Allah. Yang penting ya, Nanti bisa. materi kita sama, ya enggak? Iya, iya, iya. Sampai sini ada yang mau nanya enggak? Nah, Ustazah kalau mau enggak, nanya, monggo. tadi yang soal kondisi di kubur itu Ustazah, itu posisi apa doa-doa anak gitu, itu eh, memudahkannya tuh seperti apa gitu untuk misalnya orang tua yang mungkin ya ada dosa-dosa selama di dunia gitu, bisa membantunya tuh di sisi mananya gitu. Tadi kan itu kan tadi kisahnya itu kan secara pribadinya dia gitu ya, kondisi hukuman secara dia pribadi gitu. Terus dengan doa-doa eh, anak-anaknya gitu, itu gimana gitu? Itu pertanyaan cakep ya. Ada yang mau nanya lagi biar kita kumpulin dulu. Gak ada, langsung gak ada. Kalau kalau yang pernah saya baca gini sih. Jadi apa namanya? Pertama siksanya diringanin, ya, diringankan. Mungkin kita nggak tahu kan kayak tadi pukulan godam palunya aja kayak bisa menghancurkan si gunung menjadi debu, apalagi manusia. Tapi ketika dia dapat doa dari anak solehnya tersebut, ada yang sebagai pahala tambahan dibuat di akhirat nanti, ada yang ketika dia lagi disiksa, ada masa istirahatnya. Jadi ibaratnya siksaan tuh misalnya tiap hari, hari itu lagi kena kiriman doa, nggak ada siksaan. Gitu ya. Dan di sini Rasulullah waktu itu juga kalau kita pakai hadis Rasulullah, kenapa makanya kadang-kadang orang nanam pohon di dekat nisan tuh ya biar teduh atau kalau di Rasulullah kan sunnahnya kan pelepah kurma. Maka orang sekarang nebarin bunga. Sebenarnya sunnahnya bukan nebarin bunga, kita taruh ranting atau pelepah daun.
yang udah misalnya entah kita berair gitu ya, baru kita taruh di atas kubur itu gunanya meneduhkan yang di alam kubur. Paling nggak memberikan, kalau bahasa kita kayak dikasih apa ya, kayak kita lagi apa Dijaga kedua menaungi. ya. Mm. Jadi itu sih kalau misalnya gimana apa sih gimana wujudnya kalau orang yang di dalam kubur dapat doa dari anak-anaknya. Satu, siksanya diringankan. Kedua, dia bisa istirahat dalam siksaan tersebut. Kalau emang disiksa loh ya, apalagi kalau nggak disiksa. Bahkan saya dengernya gini, saya pernah baca kitabnya, saya lupa kitab apa. Jadi orang-orang di kubur itu kan, kalau orang-orang soleh ya, mereka akan saling bersilaturahim. Keren ya mereka. Jadi kayak kehidupan kita di dunia aja, mereka kok berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Seperti itu nanti mereka di dalam kubur, di kubur itu kayak kita tuh kayak kayak apa ya, kayak kamar-kamar gitulah, kayak kubik-kubik kayak tempat duduk masing-masing. Nah, ada nampan-nampan di arah nisan kita. Siapa yang lagi dapat doa dari keluarganya, nampannya penuh. Siapa yang punya anak di pondok? Wiwi. Nah, kalau dapat doa dari keluarganya, nampaknya kayak dapat bingkisan, kayak dapat kiriman makanan gitu loh. Masya Allah. Nah, itu saling lihat di antara mereka. Gimana yang nggak orang dapat doa? Asal lihat tetangganya dapat doa, lihat tetangganya nampaknya penuh, ono penuh, sedangkan nampaknya kosong. Gimana nggak sedih? Nah, itulah kadang-kadang kalau kita mau kait-kaitan ya, kenapa kadang-kadang keluarga memimpikan orang yang udah meninggal. Ya siapa? Itu biasa minta doa. Lagi karena wajahnya sedih misalnya atau gimana, kita minta didoa. Walau a'lam bishawab. Seperti itu Mbak Wiwi ya. Kalau dibilang kita kata udah terputus, ya terputus terputus memang, tapi ada karena rahmat Allah Taala ya mungkin yang dalam kubur itu karena yang di dalam kubur itu juga ada yang dibilang dia kayak ngeliat film, ngeliat kehidupan keluarganya, kata gitu. Tapi ada lagi kalau misalnya datang misalnya gini, tadi yang meninggal misalnya eh, bibi kita misalnya duluan meninggal bibi kita. Terus kita kenal anak-anaknya, kita baik sama mereka. Terus nggak lama jarak setahun lalu meninggal orang tua kita misalnya. Nah, ketika orang tua kita meninggal, rohnya itu disambut oleh rohnya bibi kita. Oh, Kak, gimana kabar anak saya? Jadi mereka saling tanya pada orang yang baru datang tentang keluarga mereka yang mereka udah duluan tinggal. Oh, anak-anak kamu baik-baik aja kayak gitu. Jadi gitulah, ya, Masya Allah ya. Insya Allah itu suasana alam barzah bagi orang yang beriman yang saya baca. Walau alam bisawab, bagaimana kebenarannya? Yang penting kalau ini bisa menambah motivasi kita untuk terus menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh, yang insya Allah ingat untuk doain kita, ya insya Allah jadi motivasi kita juga ya Mbak Wiwi ya. Nah kan di hadis dibilang awaladun solih ya diulahu. Kenapa ditambah kalimatnya atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Karena anak bisa aja soleh tapi doain mah lupa. Jadi kalau bisa kita punya anak yang soleh dan soleha, tapi juga yang ingat untuk terus mendoakan kita, tapi kita nggak ada nanti. Ya, baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Kalau udah nggak ada yang nanya, saya Jazakallah serahkan khair kepada Ustazah. Mbak Linda. Wah iya, Ki, Mbak Wiwi. Sampai ketemu tanggal 1 Iya, insya Allah. 11 ya. Bagus, sensitif ya. Pengen ikut sih. Semoga bisa. Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Baik, Baik, sudah nggak kita ada yang mau bertanya? Banyak yang berguguran juga, banyak yang berguguran. Tapi terima kasih jazakumullah khairan kasiran yang sudah bertahan sampai jam segini. Saya tahu rasanya. pagi ini Baik, dari pagi ya, Masya Allah. kita dari pagi ngomongin ada mulu ya, masya Allah ya Bu. Ya. Iya, Selasa tuh dari pagi sampai malam, Mbak Wiwi, saya ada dawa. Kalau Selasa. Insya Baik, Allah. mari kita Sehat Ustazah Linda. Alamin, amin ya Rabbal alamin. Say, mari punten itu samakan dulu halamannya Say. Punten itu supaya sudah tidak saya ada. udah aku taruh di grup. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Masuk. Anies sama Mbak Heni, kita 74 sayang. Aneh Siap, 1. Say. Nah, yang satu lagi. Mbak Wiwi halaman Makanya aku fotoin itu halamannya 80 apa aja. Ustazah. Jadi mendingan 174 80. Sip. Siap. Hatur nuhun ya. Sami-sami, aduh teh Ike. Baik, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah Linda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi